Belajar yang cuma belajar aja, tapi sekolah yang cuma gitu aja. Punya tujuan kan semuanya? Punya. Kita lagi. Nah di sini ada motivasi
Yang pertama, karena kita ingin tahu dan berkembang. Nah, berikutnya ada lagi, kenapa kita termotivasi belajar? Kenapa? Karena kita ingin menjadi orang yang sukses. Betul kan? Ya. Anak-anak yang belajar di sini ingin menjadi orang yang sukses, bukan? Ya. Oke. Terus selanjutnya apa? Ketika kita belajar, kita mendapatkan hal-hal yang baru. Kita menjadi semangat akan mendapatkan hal-hal yang baru. Merasa senang kita karena kita mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru. Nah, itu juga merupakan motivasi yang ada dari dalam diri kita. Nah, berikutnya ada motivasi ekstrintik. Kira-kira motivasi ekstrintik itu apa? Apa? Dari luar. Motivasi yang timbul dari luar diri kita sendiri. Berarti bukan dari dalam diri kita ya, berarti misalnya dari lingkungan, dari teman mungkin. Bisa jadi kan? Bisa menjadi motivasi untuk kita. Nah, dari luar diri kita. Terus contohnya dari luar diri kita, misalnya dari lingkungan kita, dari teman-teman kita, termotivasi kita untuk semangat belajar. Kenapa motivasi dari luar ini? Nah, ini ada karena kita ingin mendapatkan nilai yang bagus. Betul tidak? Ya. Nah, motivasi yang dari luar diri kita ini contohnya kita ingin membuat orang kita bangga. Betul tidak? Karena ada orang tua kita menjadi termotivasi belajarnya. Atau di sisi tidak ada yang termotivasi karena melihat perjuangan orang tua yang belajar santai-santai aja, biasa-biasa aja tuh. Tidak merasa semangat dan melihat perjuangan orang tuanya. Merasa termotivasi. Oke, selanjutnya ada karena ingin mendapatkan hadiah atau ujian. Ada kayak seperti termotivasi menjadi rajin. Karena apa? Karena nanti kita akan mendapatkan hadiah, mendapatkan ujian. Contohnya apa? Saya tahu contoh mendapatkan hadiah atau ujian bagaimana? Misalnya kita mendapatkan juara kelas, yang pertama orang tua pasti bangga. Nah, terkadang kan ada juga orang tua yang mengiming-imingi anaknya. Misalnya, nanti kalau kamu juara boleh beli HP. Nah, ada yang kayak gitu di sini. Nah, itu bisa menjadi motivasi kita untuk belajar lebih rajin lagi, untuk lebih semangat lagi belajarnya, untuk lebih giat lagi belajarnya. Nah, ada juga misalnya, nanti kalau kamu juara, kamu akan dibawa jalan-jalan atau apa? Kan ada yang seperti itu? Ada. Hal-hal demikian itu bisa menumbuhkan semangat kita dalam belajar. Betul kan? Nah, ini mendapatkan ujian. Nah, kadang-kadang kan ada begini. Lihatlah anak itu nilainya bagus, menjadi perbandingan, tapi dengan itu apa? Kita menjadi lebih semangat lagi untuk mendapatkan nilai yang bagus. Akhirnya kan itu juga mendapatkan ujian kan dari orang tua kita. Atau ada di sini yang sudah dapat nilai bagus tapi nggak dipuji oleh orang tua. Ada merasa tidak ya, itu orang tua kan bangga dengan pendapatan nilai anaknya. Oke, selanjutnya ini ada kenapa sih motivasi belajar itu penting? Ada yang tahu kenapa motivasi belajar itu penting? Yang pertama itu membantu kita menggapai cita-cita kita.
cita-cita yang harus diwujudkan. Betul bukan? Ya. Nah, contohnya di sini, anak-anak yang di sini bercita-cita menjadi apa? Kenapa masuk kuliner ini? Bercita menjadi chef, koki. Itu karena bercita-cita menjadi chef, menjadi koki. Karena itu kan kalian memasuki jurusan kuliner ini kan? Untuk mencapai cita-cita tersebut kita membutuhkan apa? Kita membutuhkan semangat belajar, kita membutuhkan motivasi dalam belajar. Oke, yang berikutnya ada membuat belajar menjadi lebih fokus dan kita bisa termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk menggapai cita-cita. Tentu belajarnya akan lebih fokus lagi kan? Ya, enggak? Kalau misalnya belajarnya tidak fokus, ilmu yang didapatkan tidak maksimal, tentu dalam menggapai cita-cita mungkin kita akan susah. Kita akan kesulitan nantinya karena apa? Karena kita tidak fokus dalam belajar. Tapi membuat belajar kita menjadi lebih fokus dan semangat.
sikap disiplin dan tanggung jawab. Maksudnya apa di sini untuk sikap disiplin dan tanggung jawab? Untuk sikap disiplin, karena kita menjadi disiplin di sekolah. Ketika ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru, kita kumpulkan tepat waktu. Nah itu masuk salah satu disiplin kan? Nah ketika datang ke sekolah kita tidak terlambat lagi. Nah itu juga salah satu bentuk disiplin. Nah tanggung jawab apa? Tanggung jawab. Nah ketika kita diberikan tugas oleh guru, kita bertanggung jawab juga atas tugas kita tersebut. Kita kumpulkan lagi. Itu juga merupakan salah satu dari pentingnya motivasi belajar. Nah yang berikutnya apalagi ada itu dari diri kebiasaan malas atau sikap impian itu ada semuanya pasti punya rasa malas. Ya. Nah di sini bertanya siapa yang suka menunda-nunda tugasnya? Iya ada. Ada Yuyut. Ada beberapa orang. Nah, terima kasih kepada yang sudah jujur. Di sini apa pentingnya motivasi belajar itu menghindarkan diri kita dari kebiasaan malas atau sikap. Nah, kebiasaan
lebih menyenangkan, lebih mudah kita lalui kan? Ya. Sesuai dengan pembawaan diri kita, itu belajar tersebut akan menjadi berat, malas. Betul bukan? Iya. Nah, mungkin sampai di situ materi yang kita sampaikan. Apakah anak-anak itu paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah paham, tolong jelaskan salah satu apa yang dijelaskan tadi. Coba kembali. Dua orang atau tiga orang mungkin apa yang kita sampaikan tadi? Salah satunya saja. Mendorong ataupun sertifikat semangat dalam belajar. Apalagi yang dijelaskan tadi kira-kira masih ingat belajar. Pentingnya motivasi belajar. Oke, sudah paham semuanya kan? Sudah. Sudah ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Di sini Ibu mau mempunyai macam evaluasi yang akan ada semua. Silakan diisikan pernyataan
kasih.